Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Pada yang saya cintai anak-anakku sekalian, anak-anakku SMA Muhammadiyah Madalan Kota Metro Lampung. Marilah pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu kembali di mata pelajaran wajib yang ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah, terutama di SMA Muhammadiyah Madalan, yaitu adalah pelajaran kemuhammadiyahan. Kemudian kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan yaitu kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah satu-satunya Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ustaz akan memberikan video ini, akan memberikan sebuah penjelasan tentang materi lanjutan kita. Materi lanjutan kita ada di bab 4, ada pada halaman 59. Anak-anakku sekalian, ada 4 materi di situ dari bab 4. Bab 4 itu adalah tentang ciri-ciri gerakan Muhammadiyah. Ada 4 materi dalam ciri-ciri gerakan Muhammadiyah ini. Pada kesempatan kali ini nanti kita hanya akan belajar satu dulu. Jadi paling tidak ada 4 ciri-ciri gerakan Muhammadiyah. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini itu adalah satu ciri dari gerakan Muhammadiyah. Bisa dilihat di sini dalam materi kita, itu ciri-ciri dari gerakan Muhammadiyah. Kemudian untuk menggerakkan sebuah roda organisasi, terutama dalam organisasi Muhammadiyah, terutama di lingkungan sekolah-sekolah Muhammadiyah atau di madrasah-madrasah Muhammadiyah, maka sangat perlu untuk diketahui bahwasanya terdapat ciri-ciri gerakan Muhammadiyah. Ciri-ciri gerakan Muhammadiyah ini harus dipahami oleh setiap siswa dan siswi sekolah maupun madrasah Muhammadiyah. Hal ini harus diketahui dan dipahami. Kemudian setelah diketahui dan dipahami, maka harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku di Muhammadiyah. Dan tentunya dilakukan secara ikhlas dengan mengedepankan sikap komitmen dan loyalitas serta sportivitas yang tinggi. Nah, pada dasarnya ada 4 ciri-ciri dari persyarikatan Muhammadiyah. Yaitu pertama adalah Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, Muhammadiyah itu adalah gerakan tajdid. Kemudian yang keempat, Muhammadiyah itu adalah sebagai gerakan nasional. Paling tidak ini 4 ciri-ciri dari gerakan Muhammadiyah. Jadi pergerakan Muhammadiyah, dalam setiap gerakan-gerakan Muhammadiyah, inilah ciri-ciri dari gerakan Muhammadiyah atau ciri-ciri dari persyarikatan Muhammadiyah. Ada 4 ini. Ini menandakan bahwasannya Muhammadiyah dalam setiap gerakannya, dalam setiap gerak organisasinya itu memiliki 4 ciri-ciri ini. Yang pertama adalah sebagai gerakan Islam, yang kedua sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan yang ketiga sebagai gerakan tajdid, dan yang terakhir yaitu sebagai gerakan nasional. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Nah, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam sudah jelas dan sudah tentu bahwasanya seperti materi-materi yang kita pelajari sebelumnya, Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Ya, Muhammadiyah itu adalah sebuah gerakan Islam. Jelas. Kenapa? Karena kalau kita telisik
dari latar belakang kenapa berdirinya Muhammadiyah. Salah satu latar belakang berdirinya Muhammadiyah, kenapa Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, itu salah satunya adalah karena memang melihat adanya kemunduran dari umat Islam, kemudian perlu dibuat suatu organisasi untuk menguatkan gerakan Islam tersebut. Nah, selain itu, landasan yang lain adalah landasan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang tentunya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah orang Islam. Kemudian Ahmad Dahlan melihat adanya kemunduran-kemunduran yang terjadi di dalam umat Islam pada waktu itu, membaca Al-Quran. Ahmad Dahlan membaca Al-Quran dan menemukan salah satu ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, dari ayat ini maka Ahmad Dahlan sadar bahwasanya perlu adanya pembentukan kelompok. Supaya apa? Supaya jika terbentuk suatu kelompok atau yang saat ini kita kenal sebagai organisasi, maka umat Islam akan menjadi kuat ketika dia bersatu. Seperti itu. Nah, di dalam gerakan Islam, apalagi di dalam gerakan Islam pada era sekarang, Muhammadiyah terus mengikuti sesuai dengan pola zaman. Jadi, gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan Islamnya selalu mengikuti pola pergerakan zaman atau perkembangan zaman. Nah, gerakan Islam Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam pembaharuan. Jadi, gerakan Islam Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam pembaharuan. Ini yang perlu digarisbawahi. Bahwasanya sekali lagi salah satu ciri dari gerakan Muhammadiyah adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Dan gerakan Islam tersebut, gerakan Islam Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam pembaruan. Nah, kalau dalam era globalisasi saat ini, era 4.0 atau era 4.0 saat ini, bisa dikatakan bahwasanya gerakan Islam pembaruan Muhammadiyah itu disebut sebagai gerakan modernisasi. Nah, yang perlu diketahui adalah gerakan pembaruan atau gerakan modernisasi ini artinya bukan Islamnya yang baru. Yang perlu diketahui adalah gerakan pembaruan dan gerakan modernisasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini bukan artinya bahwasanya Islamnya adalah Islam yang baru. Nah, apa yang dimaksud dengan istilah modernisasi atau pembaharuan Islam yang dibawa oleh Muhammadiyah atau yang dipahami oleh Muhammadiyah? Nanti bisa dibaca di halaman 62. Di situ ada sebuah penjelasannya, tapi akan Ustaz jelaskan di sini secara sederhana. Maksudnya apa? Gerakan modernisasi, gerakan modernisasi atau gerakan pembaruan Islam itu adalah sebuah gerakan di mana adanya upaya untuk menyesuaikan paham agama Islam atau ajaran agama Islam dengan perkembangan yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Ya, satu lagi bahwasanya gerakan modernisasi Islam atau gerakan pembaruan Islam yang dibawa Muhammadiyah itu adalah sebuah upaya untuk menyesuaikan paham agama Islam dengan perkembangan yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Artinya apa? Artinya bahwasanya gerakan pembaruan yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu adalah gerakan yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Artinya apa? Artinya Islam itu, ajaran agama Islam itu bisa digunakan dalam setiap zaman. Inilah yang dimaksud dengan gerakan pembaruan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Nah, artinya apa? Artinya dalam setiap zaman yang kita lewati atau zaman yang kita alami saat ini, semuanya harus berdasarkan kepada agama Islam. Apapun itu, semua harus berdasarkan agama Islam. Bahwasanya tadi dikatakan
upaya untuk menyesuaikan paham agama Islam dengan perkembangan yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya apa? Setiap zaman yang berkembang saat ini, seperti saat ini, maka apapun yang kita lakukan dalam pergerakannya, dalam bermasyarakat, kemudian dalam bergaul, bersosial dengan masyarakat, itu selalu mengedepankan yang namanya ajaran Islam. Inilah yang dimaksud sebagai gerakan pembaruan Islam, atau dalam istilah sekarang ini disebut sebagai gerakan modernisasi Islam. Yang artinya tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam keadaan seperti apapun juga. Nah, kemudian poin penting yang kedua adalah yang perlu kita pahami adalah ada ciri-ciri dari gerakan modernisasi Islam yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Ada ciri-ciri gerakan modernisasi Islam atau pembaruan Islam yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Apa ciri-ciri tersebut? Paling tidak ada 3 ciri. 3 ciri tersebut apa? Yang pertama adalah Islam agama yang komprehensif, yang mengatur segala aspek kehidupan. Artinya apa? Artinya adalah pada dasarnya dalam ajaran agama Islam sudah mengatur segala aspek kehidupan yang ada saat ini dan yang ada nantinya pada masa depan. Artinya apa? Artinya agama Islam itu telah mengatur segala aspek kehidupan masyarakat atau segala aspek kehidupan manusia dalam berbagai hal. Inilah salah satu gerakan modernisasi, ciri-ciri dari gerakan modernisasi Islam. Kemudian ciri yang kedua adalah gerakan modernisasi Islam selalu mengajak kepada umat Islam tentunya untuk kembali kepada Islam yang sebenar-benarnya. Ingat ya? Salah satu yang kedua, ciri-ciri dari gerakan modernisasi Islam yang dimiliki oleh Muhammadiyah adalah gerakan tersebut selalu mengajak kepada para pengikutnya atau kepada masyarakat untuk kembali kepada agama Islam yang benar atau kembali kepada agama Islam yang sesungguh-sungguhnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai usaha untuk melakukan perubahan sosial di dalam masyarakat. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya ajaran-ajaran agama Islam itu selalu membawa kebaikan-kebaikan di dalam masyarakat. Nah, ini yang kedua. Kemudian sekarang yang ketiga, gerakan Islam gerakan modernisasi Islam, ciri-ciri yang ketiga itu adalah adanya Islamisasi pada masyarakat Islam dengan menggunakan pengorganisasian. Artinya apa? Salah satu ciri gerakan modernisasi Islam itu adalah bahwasanya pergerakan-pergerakan Islam itu selalu diorganisasikan. Apa artinya diorganisasikan? Artinya selalu berjamaah. Apa artinya berjamaah? Artinya selalu memiliki kelompok-kelompok yang kuat. Jadi salah satu ciri-ciri dari gerakan Islam modernisasi itu adalah adanya organisasi atau adanya pembentukan kelompok. Nah, ini tadi adalah 3 dari ciri-ciri gerakan modernisasi Islam yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Dari ketiga ciri ini, artinya gerakan yang memiliki ketiga ciri ini bisa dikatakan dia juga sebagai gerakan modernisasi. Kenapa? Karena bukan hanya Muhammadiyah sebenarnya yang memiliki gerakan modernisasi Islam ini. Seperti itu. Nah, poin yang ketiga selanjutnya yang perlu dipahami dalam Muhammadiyah sebagai gerakan Islam adalah dalam setiap mengamalkan ajaran Islam, Muhammadiyah bekerja dalam hampir semua bidang kehidupan manusia. Nah, ini adalah salah satu bentuk wujud yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Artinya apa? Artinya Muhammadiyah ketika mengamalkan ajaran Islam itu selalu bekerja dalam semua bidang kehidupan manusia. Jadi, kenapa Muhammadiyah menginginkan hal ini? Jika Islam sudah dimasukkan atau sudah diamalkan dalam setiap bidang dalam kehidupan manusia, artinya apa? Artinya manusia
tersebut sudah menjadi Islam yang sebenar-benarnya. Nah, paling tidak ada beberapa bidang yang di situ Muhammadiyah telah mengamalkan ajaran Islam dalam bidang-bidang tersebut. Salah satunya adalah dalam bidang akhlak, akidah, ibadah, dan muamalat duniawiyah. Nah, dalam mengamalkan ajaran Islam pada bidang akhlak, Muhammadiyah bekerja untuk menegakkan ajaran Islam atau menegakkan nilai-nilai akhlak yang sesuai dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam bidang akhlak. Kemudian dalam bidang akidah, tentunya kita tahu bahwasanya bidang akidah itu adalah adanya akidah yang kuat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, akidah yang kuat bahwasanya Muhammadiyah memiliki akidah Islam yang murni, yang bersih dari segala kemusyrikan. Artinya apa? Artinya akidah yang kuat itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta dan Tuhan pencipta manusia yang ada di seluruh dunia ini. Artinya dalam bidang akidah kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan siapapun. Ini adalah menjadi ciri kerja Muhammadiyah dalam bidang akidah. Kemudian yang ketiga, itu dalam bidang ibadah. Dalam bidang ibadah, maksudnya adalah Muhammadiyah selalu bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan tentunya yang telah dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ini dalam bidang ibadah. Kemudian dalam bidang muamalah duniawiyah, ini sangat banyak sekali. Artinya apa? Artinya Muhammadiyah selalu bekerja untuk melaksanakan muamalat duniawiyah. Apa itu muamalat duniawiyah? Muamalat duniawiyah itu adalah salah satu bentuk pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat yang berdasarkan kepada ajaran agama Islam. Jadi, dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat atau dalam berbagai aspek kehidupan duniawi, Muhammadiyah selalu berusaha menerapkan ajaran Islam. Nah, itu tadi adalah bagaimana Muhammadiyah bekerja dalam semua bidang kehidupan manusia. Bekerja diantaranya bekerja untuk bidang akidah, bekerja untuk bidang akhlak, bekerja untuk bidang ibadah, dan bekerja untuk bidang muamalat duniawiyah. Nah, ini adalah satu dari ciri gerakan Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Artinya, kalau bisa disimpulkan bahwasanya Muhammadiyah sebagai gerakan Islam itu selalu menggunakan ajaran Islam atau selalu mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam dalam setiap pergerakan, dalam setiap aspek kehidupan masyarakat yang ada di dunia. Nah, inilah salah satu sebagai ciri Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Artinya apa? Artinya jelas Muhammadiyah menggunakan landasan yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Inilah satu dari ciri-ciri Muhammadiyah atau ciri-ciri dari gerakan Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Oke, itu mungkin yang dapat Ustadz sampaikan. Mohon untuk didengarkan video ini sampai habis. Dan jangan lupa setelah melihat dan mendengarkan video ini untuk langsung menjawab soal post-test yang sudah Ustadz berikan pada halaman selanjutnya. Oke, sekian dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri. Nun wal qalami wa ma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.